Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Kalian tetap semangat kan untuk belajar biologi? Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Materi ini merupakan lanjutan dari kegiatan pembelajaran tahap pertama. Apakah kalian sudah menyimak video dari kegiatan pembelajaran tahap pertama? Kalau belum, simak ya di channel Ibu di YouTube. Yuk kita simak materi ini. Pada media ini menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Semoga melalui media ini kalian dapat memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Indikator pencapaian pada media pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kedua, menjelaskan proses tahap pertumbuhan pada tumbuhan dan hewan, menjelaskan faktor internal dan eksternal, dan menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada materi ini mencakup perkecambahan dan pertumbuhan primer dan sekunder. Bagaimana proses perkecambahan pada biji itu bisa terjadi? Yang pertama adalah proses perkecambahan ini diawali dengan masuknya air ke dalam biji yang kering. Biji yang kering tersebut akan menyerap air dari lingkungan di sekitarnya. Inilah yang dinamakan sebagai imbibisi. Kemudian setelah biji menyerap air, maka biji akan mengembang dan membesar sehingga menyebabkan kulit biji kadang menjadi pecah. Air yang masuk akan memicu aktifnya hormon giberalin pada embrio. Hormon tersebut kemudian akan memicu sel-sel di lapisan aleuron untuk memproduksi enzim amilase. Enzim amilase yang telah dihasilkan akan bekerja di endosperm untuk mengubah pati menjadi gula. Gula yang telah dihasilkan akan ditransfer kepada embrio sebagai bahan untuk pertumbuhan embrio. Nah, bagaimana perkecambahan itu? Tipe perkecambahan itu ada dua, yaitu ada epigeal dan ada hipogeal. Perkecambahan epigeal itu adalah tipe perkecambahan di mana kotiledon biji terangkat dari tanah ketika biji itu berkecambah. Nah, hal ini terjadi karena pada masa awal pertumbuhan embrio, bagian hipokotil tumbuh lebih panjang daripada hipokotil. Ini adalah bagian dari hipokotil dan ini adalah kotiledon. Sedangkan tipe perkecambahan hipogeal itu adalah suatu tipe perkecambahan di mana kotiledon biji tidak terangkat ketika berkecambah. Hal ini terjadi karena pada masa awal pertumbuhan embrio, bagian epikotil tumbuh lebih panjang daripada hipokotil. Jadi kotiledonnya masih tetap berada di dalam tanah. Nah, tipe pertumbuhan itu macamnya ada pertumbuhan primer dan ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer itu terjadi di ujung akar dan ujung batang. Pertumbuhan primer ini terjadi karena aktivitas di jaringan apikal. Karena di dalamnya di apikal tersebut terdapat meristematik primer. Pertumbuhan ini terjadi melalui bertahap di tiga daerah, yaitu ada daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Nah, kalau kita lihat di ujung akar, di sini adalah tudung akar. Jadi bagian dari paling ujung dari akar itu dinamakan sebagai tudung akar. Kemudian ini adalah daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Nah, sedangkan ini adalah ujung batang. Ini adalah ujung batang terjadinya proses pertumbuhan primer. Nah,
daerah pembelahan itu berada di bagian ujung akar dan ujung batang. Jadi kalau di akar setelah ujung akar. Kemudian daerah pemanjangan itu terletak setelah daerah pembelahan. Di daerah ini sel akan mengalami pemanjangan dan pembesaran. Akibatnya tumbuhan pun akan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Daerah diferensiasi itu daerah di mana sel-selnya mengalami perubahan fungsi menjadi jaringan yang lebih kompleks, seperti misalnya epidermis, korteks, xilem, dan floem. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder ini terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium atau meristematik sekunder. Nah, kita lihat ini adalah penampang melintang dari batang dikotil. Nah, di sini ada yang dinamakan sebagai kambium vaskuler, di mana kambium vaskuler ini akan mengalami pembelahan ke arah luar membentuk floem sekunder dan ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Nah, pada ujung dari daerah epidermis daerah batang ini terdapat kambium gabus. Fungsi dari kambium gabus ini adalah untuk menahan batang selama terjadi pertumbuhan sekunder, sehingga batang ini tidak mengalami pecah. Nah, kambium gabus ini akan mengalami pembelahan ke arah dalam yang dinamakan sebagai velogen dan ke arah luar yang dinamakan sebagai velum. Pertumbuhan sekunder ini akan menyebabkan terjadinya pelebaran batang, pembentukan lingkaran tahun, serta jari-jari empulur. Nah, pembelahan kambium ini dipengaruhi oleh lingkungan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kecepatan pembelahan yang terjadi di musim hujan berbeda dengan pada musim kemarau. Akibat dari perbedaan ini, munculnya lingkaran konsentris atau yang dinamakan sebagai lingkaran tahun di batang pohon. Nah, selanjutnya nanti kita akan masuk ke pertumbuhan dan perkembangan pada hewan pada tahap berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan itu terbagi. Jadi pada saat tahap embrio dan tahap pasca embrio. Kalau pada tahap embrio itu adalah membahas tentang morula, blastula, dan gastrula. Sedangkan tahap pasca embrio itu membahas tentang regenerasi dan metamorfosis. Tahap embrio itu adalah merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dari zigot hingga embrio. Nah, di sini pada saat fase embrionik ini terjadi beberapa tahap yang terdiri adalah fase morula, blastula, dan gastrula. Fase morula ini adalah suatu fase di mana terjadi proses pembelahan, yaitu dari satu sel kutub vegetatif menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya. Fase blastula itu adalah suatu proses pembelahan yang menghasilkan banyak sel berukuran kecil, disebut dengan blastomir. Nah, selanjutnya terus mengalami pembelahan sehingga membentuk rongga blastosol yang berisi cairan dan disebut sebagai blastula. Fase gastrula ini adalah suatu proses di mana terbentuknya ektoderm dan endoderm. Selanjutnya dari fase gastrula ini akan mengalami diferensiasi, yaitu terjadinya mesoderm yang terletak antara ektoderm dan endoderm. Selanjutnya akan diiringi dengan organogenesis, di mana ketiga lapisan tersebut akan membentuk suatu organ.
Ektoderm akan membentuk organ kulit, rambut, saraf pusat, dan sensori. Sedangkan mesoderm akan membentuk organ otot, tulang, rangka, sistem reproduksi. Endoderm akan membentuk alat pencernaan dan alat respirasi. Nah, kemudian fase pasca embrionik ini terdiri dari regenerasi dan metamorfosis. Regenerasi itu adalah proses perbaikan sel, jaringan atau bagian tubuh yang rusak, mati ataupun hilang. Perbaikan ini akan dikendalikan oleh sel-sel yang belum terdiferensiasi di dalam tubuh hewan. Metamorfosis itu adalah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan di mana terjadi perubahan bentuk, ukuran, dan bagian tubuh dari tahap satu ke tahap berikutnya. Metamorfosis ini terjadi pada serangga dan hewan invertebrata lainnya. Jika terjadi pada serangga, maka metamorfosis ini terbagi. Ada yang dinamakan sebagai ametabola, hemimetabola, dan holometabola. Dan selain pada serangga, metamorfosis itu juga terjadi pada katak. Nah, ini adalah metamorfosis yang terjadi pada serangga. Ametabola ini adalah suatu hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Di sini tahapannya dari telur menetas, serangga itu akan menjadi hewan kecil, kemudian berkembang menjadi dewasa yang tidak mengalami perubahan bentuk, tetapi hanya terjadi perubahan ukuran. Ini terjadi pada kutu buku. Hemimetabola itu adalah metamorfosis yang tidak sempurna. Hewan yang masuk dalam hemimetabola ini adalah contohnya belalang, capung. Tahapannya adalah dari telur, kemudian menjadi nimfa dan imago. Holometabola itu adalah metamorfosis yang sempurna. Contoh hewan yang mengalami holometabola adalah kupu-kupu, lalat, dan nyamuk. Tahapannya adalah dari telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago. Metamorfosis pada katak itu dimulai dari telur, berkembang menjadi berudu, berkembang menjadi berudu dengan 2 kaki, berkembang menjadi berudu dengan 4 kaki, kemudian menjadi katak muda dan katak dewasa. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman yang sudah saya jelaskan pada kegiatan belajar 1. Sedangkan ini adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang juga sudah saya jelaskan pada kegiatan belajar 1. Nah, bagaimana pengaruh faktor ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Saya berikan contoh adalah pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi kita letakkan tanaman ini pada yang tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung dan yang mendapatkan sinar matahari secara langsung. Yang di sebelah kiri ini diletakkan pada sinar matahari tidak secara langsung, sedangkan yang kanan ini secara langsung. Nah, bagaimana terjadi? Yang di sebelah kiri ini akan mengalami etiolasi, yaitu ciri-cirinya adalah batangnya panjang, kurus, daunnya sempit, kecil dan berwarna pucat. Sedangkan akarnya itu tidak tumbuh secara baik, artinya tidak lebat pertumbuhannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan. Simak baik-baik ya video ini. Terima kasih kalian sudah memperhatikan video ini. Semoga kalian dapat memahami pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup.
Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.